Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu usaha dan juga cita rasa bersama dengan Bang Okta nih, pelaku usaha muda. Bang Okta tadi kan udah cerita ya sebenarnya perjuangan abang sampai dengan sekarang ya bisa berbisnis. Mungkin ada teman-teman nih yang pengen cobain juga nih cara berbisnis itu gimana sih, apa sih yang harus diperhatikan terutama bagi pebisnis pemula mungkin ya Bang Okta. Betul Mbak. Ya kita lihat juga berdasarkan data, banyak sekarang anak muda pada zaman tahun 2023 ini mereka minatnya itu sangat tinggi sekarang, maka udah hampir 80% minatnya itu untuk berwirausaha. Tetapi hanya 8% mereka yang punya usaha. Artinya hanya minatnya saja, tetapi action itu tidak ada. Maka teman-teman ketika udah punya niatan, yuk kita wujudkan gitu kan, punya usaha itu. Sehingga ini bisa menjadi sebuah inovasi ataupun bisa juga menjadi tambahan buat mereka juga kan. Nah, kalau yang harus kita siapkan ya banyak hal sih Mbak. Ya, pertama ketika kita sudah punya ide itu kita pikirkan. Ketika kita pikirkan, kita aksikan. Ketika kita aksikan, kita wujudkan. Ketika sudah diwujudkan, kita wujudkan menjadi kenyataan. Kenyataan ketika lakukan berulang-ulang sehingga menjadi sukses. Artinya alur seperti itulah yang harus kita lakukan. Jangan hanya niat, tetapi ketika ada niat tadi, ide, pikirkan, lakukan aksinya sehingga itu bisa sukses gitu kan Mbak. Nah, untuk teman-teman yang ketika sudah punya niat atau ide itu, kita lihat peluangnya ini bagaimana. Teman-teman passionnya di mana, sukanya di mana. Karena kita juga bisa memberikan saran ataupun rekomendasi kepada teman-teman. Misalkan saya bergerak di bidang kuliner atau makanan. Ya, teman-teman harus ikut kuliner. Enggak, banyak hal, sekarang peluang di mana saja itu ada bisnisnya, ada peluang usahanya. Jangankan di bidang kuliner makanan, di media sosial juga itu bisa menjadi peluang. Misalkan teman-teman menjadi influencer misalkan, itu juga menjadi peluang kan. Artinya tinggal bagaimana teman-teman itu untuk bisa mencintai sehingga peluang tersebut itu bukan hanya sekedar tekanan tetapi menjadi hobi itu sehingga menjadi penghasilan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita berasa pengalaman saya sih, misalkan bergerak di bidang kuliner, artinya teman-teman harus pertama sekali itu saya juga belajar kemarin itu kan, harus pertama yang dilakukan itu adalah dengan legalitasnya, haki itulah kayak intelektualnya. Jadi teman-teman ketika sudah punya ingin bisnis, udah terpikir nih bisnis apa, misalnya bidang makanan kalau seperti saya seperti ini kan, jadi teman-teman harus daftarkan dulu hakinya, karena proses haki itu ada 2 tahun supaya bisa muncul. Takutnya seperti ini. Sudah 2 tahun berjalan bisnisnya baru biasanya bisa pengajuan. Bukan pengajuannya, proses supaya selesai. Hakik saya juga masih dalam proses juga sih, karena udah lama gitu kan baru bisa untuk keluarnya. Artinya apa teman-teman? Udah dari sekarang udah pikirkan apa sih nanti nama bisnis saya ini. Setelah itu dihakikan. Ketika proses nanti mulai bisnis itu kita ini administrasinya itu sudah selesai, sehingga ketika nanti teman-teman bisnisnya udah naik nih, tidak ada yang menjadi perdebatan, namanya sama gitu kan. Nah, itu di bidang legalitasnya. Kalau di bidang bagian ibaratnya tadi teknis, seperti misalkan teman-teman ya belum punya modal ya sama seperti saya tadi kan. Ya hidup itu hidup berakal mati beriman gitu ya. Artinya banyak cara sih yang harus kita lakukan, jangan sampai kita stuck. Mungkin teman-teman kalau misalkan belum punya modal ya teman-teman bisa dengan cara seperti tadi. Misalkan teman-teman ngajar les, kerja dulu. Bahkan itu saya juga dulu kerja dulu untuk tambahan juga bisnis itu. Kan kerja les ini ada tambah juga saya kerja di lembaga mana gitu kan, sehingga ada tambahannya. Mungkin teman-teman untuk sekarang ya mungkin mengumpulkan modalnya dulu, karena penting nih buat teman-teman pemula, jangan sampai nanti awal-awal mulai merintis itu sudah minjam kredit, padahal kan kita belum tahu nih prospek bisnis kita ini ke depan nih bagaimana. Iya, apakah lancar atau enggak? Lancar atau enggaknya. Sedangkan kita di setiap bulannya harus dituntut. Bukannya saya tidak menyarankan ibaratnya pinjam kredit atau apa segala macam kan, itu boleh ketika bisnis teman-teman itu sudah berjalan gitu kan. Kalau baiknya kalau awal ini ya nggak apa-apa kita merintis terlebih dahulu kan, karena kita mau lihat nih minat orang dengan makanan kita ini gimana ataupun usaha kita ini gimana. Di situ nanti baru kita ada penambahan misalkan modal ketika udah maju nih usaha kita, boleh nih. Tapi kalau misalkan dari awal teman-teman saya sarankan ya mulai saja dulu dengan cara sesimpel ataupun cara ya perlahan, jangan dulu langsung Bob saya ingin saya juga dulu seperti itu, pengen caranya bagaimana caranya sebulan ini. Cuman kan ibaratnya itu ya proses kan, kita tidak bisa
langsung ingin besar kan, tapi disitulah yang kita diajarkan kayak ternyata kita harus bersabar nih, pelan-pelan kan, begitu pun juga teman-teman. Nah disitulah letak permasalahannya, banyak kan kita anak muda ini masih dilabil kan, akhirnya konsistensi ataupun sehingga menjadi persistensi itu jarang sekali orang untuk yakin Benar. dengan bisnisnya. Maka saya harapkan kepada teman-teman, kita harus yakin dengan bisnis yang kita jalanin tadi, yakin insya Allah nanti akan kedepannya akan berhasil gitu kan. Ketika sudah berjalan bagus, udah kelihatan nih bagaimana bisnis kita ini kan. Nah kalau seandainya sekarang juga bingung mau bisnis apa, mungkin boleh teman-teman tuh kayak berangkat dari permasalahan, sehingga orang itu ketika mencari produk kita berdasarkan kebutuhan. Nah kan kalau kita Iya, misalkan iya. beli produk itu, Karena kan kalau bisnisnya kan bisa harus melihat peluang juga ya, iya melihat peluang pasar juga, ya. jangan sampai kita bisnis asal-asalan kan. Juga kita bisa lihat peluang nih, misalkan orang tuh butuhnya apa nih. Tidak hanya misalkan makanan, bisnis yang kira-kira sangat orang inginkan. Banyak kan orang beli itu kadang tuh bukan karena mereka ingin, tapi karena ada kebutuhan, butuh nih. Misalkan kayak misalkan cemilan, berarti saat mereka lapar pengen nonton drakor, mereka pasti ada asupan makanan, artinya itu kan jadi kebutuhan mereka kan. Nah seperti itu, ketika kita bisnis itu jangan sampai kita pilih asal bisnis, di riset terlebih dahulu nih target marketnya apa, terus value propositionnya nanti bisnis ini bagaimana, sehingga ketika kita memulai bisnis ini udah tahu nih langkah pun strateginya. Di dalam bisnis juga banyak ilmu-ilmunya, misalkan kita harus BMC, ada namanya business model canvas, kita udah memetakan channel strateginya bagaimana, terus tuh partnershipnya bagaimana nantinya, terus revenue strategi bagaimana juga. Jadi sekarang teman-teman memang benar harus banyak belajar, jadi harus banyak misalkan membaca informasi apa sih langkah-langkah misal kalau kita ingin membuka usaha. Terus kalau udah tahu langkah-langkahnya ya harus action tadi. Saya bilang itu harus tak perlu banyak bicara sih, yang penting aksi itu. Walaupun kita misalkan banyak membaca referensi buku, banyak buku-buku tentang bisnis, artikel yang ada di media sosial ataupun di internet kan. Cuman kalau tidak ada aksinya percuma saja gitu. Artinya dari sekarang ya sama seperti yang saya lakukan pada saat itu, action aja. Walaupun saya berprinsipnya learning by doing, belajar sambil melakukan. Ketika kita sudah belajar sambil melakukan, pasti ada kesalahan nih yang kira-kira apa sih yang harus kita perbaiki. Lebih baik kita salah daripada tidak pernah mau mencoba. Ketika kita udah mau berani mencoba, berarti ada kemungkinan untuk progres, ada mungkin kemajuan. Tapi kalau pada saat itu teman-teman tidak mau mencoba, akhirnya tidak akan pernah ada bisnis teman-teman. Iya, itu karena sendiri. kebanyakan anak muda sekarang tuh pengen berbisnis tapi takut gagal gitu Iya kan. betul Mbak. Takut gagal, takut nggak balik untung gitu kan. Jadi banyak pertimbangan dibagi mereka. Kalau dibilang apa ya untung, sama saya seperti awal-awal tidak berpikir untung itu dulu, karena saya pikirnya nanti bisnis kita ini akan menjadi aset ataupun investasi kita ke depan. Kalau awal-awal ya jangankan untung, balik modal belum kan. Artinya di situ kita belajar kan, ternyata apa nih yang kira-kira menjadi problemnya, terus apa yang harus kita perbaiki. Kalau kita dari awal udah bisnis itu udah berpikir untung, ya akhirnya itu tadi berpikirnya udahlah bisnis ini tidak ada untung-untungnya kan. Padahal kan kita lagi merintis. Bahkan orang-orang yang udah sukses itu mereka bilang baru kalau 1 tahun itu belum apa-apa, bahkan 2 tahun itu juga belum, 3 tahun itu udah bisa kelihatan bagi bisnis kita. Nah kalau misalnya udah ke 3 tahun udah kelihatan maju atau tidaknya, nah di situ teman-teman bisa memutuskan. Kalau memang maju berarti lanjutkan, kalau memang tidak di bidang bisnis ini ya udah stop, karena di 3 tahun itu lama prosesnya. 1 tahun aja kadang-kadang orang udah nyerah gitu Iya, kan. 1 tahun tuh belum seberapa bilang orang yang udah sukses kan. Kalau saya juga masih pembelajar juga gitu kan. Iya. Kadang-kadang orang nih ketika memang bisnisnya sudah berjalan dengan lancar kan seperti yang Abang bilang tadi ya, nggak tahu mungkin pengetahuan dan juga apa sih tata caranya dalam Iya, manajemen betul, Mbak. bisnis dan juga manajemen keuangan. Nah, kadang-kadang kan sudah mulai populer ya, Iya, udah booming-boomingnya betul. tiba-tiba tutup gitu kan. Berarti memang sebenarnya wawasan dan juga pengetahuan kan sangat penting ya kan Iya, ketika betul memang sekali. berbisnis. Kalau Abang sendiri sering nggak sih ikut pelatihan-pelatihan gitu? Alhamdulillah sering sih Mbak, karena kenapa ya, saya juga backgroundnya dari pendidikan tadi kan. Ketika saya tidak ikut pelatihan ataupun ikut kayak ilmu-ilmu yang gratis ataupun berbayar, saya tidak ada ilmu untuk bisa mengembangkan. Karena maju tidaknya bisnis itu kan tergantung pada ownernya, Iya. yang akan menggerakkan timnya untuk bisa upgrade terus nih ke depannya. Ketika saya stuck, tidak ada informasi ataupun wawasan, bagaimana saya untuk mengarahkan tim saya untuk melakukan loncatan-loncatan untuk percepatan. Ya saya sering mengikuti kayak pelatihan, dan kemarin tuh saya mengikuti pendampingan dari Bank Indonesia. Kayak kemarin tes juga, ini tes nih, tidak hanya ujuk-ujuk langsung daftar langsung, Iya. tidak kan. Karena kan kebanyakan kalau kita ikut yang gratis juga
tidak semuanya ilmu akan orang bayar. Nah, sama seperti yang proses yang pengikut pendampingan dari Bank Indonesia ini. Saya harus mengikuti proses seleksinya, dari proses seleksi administrasi, asesmennya, terus wawancara pada saat itu 3 kali tahapan ya. Sehingga alhamdulillah pada saat itu dari ratusan yang mendaftar, Kerupuk Kita Kaur ini menjadi salah satu peserta yang mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Banyak hal yang saya dapatkan ilmunya. Nah, terus di situ kan saya mengangkat daerah gitu kan karena Kerupuk Kita Kaur. Nah, perlu teman-teman tahu juga ya Mbak, itu kan berasal dari bahasa daerah Kabupaten Kaur yang artinya itu gurita. Sehingga itu mengangkat produk ini menjadi unik sehingga kita tidak hanya memperkenalkan makanan, juga memperkenalkan produk kita. Karena kita ini punya kekayaan bahasa daerahnya juga, punya banyak juga makanan dari lautnya juga. Akhirnya pada saat itu alhamdulillah lolos kan. Nah, di situ kita banyak belajar, saya dari belajar situ. Ya, yang awalnya mungkin saja pada saat itu saya belum mengerti itu apa itu HPP. Ternyata bagi kita bisnis pemula itu harus tahu tentang HPP. Pernah kan kita misalkan pas mau beli barang atau produk, kita misalkan beli harga 20.000. Kok mahal banget sih misalkan. Misalnya saya ini menjual dengan harga 15.000 atau 10.000 kan. Pasti kita berpikir, kok mahal banget sih? Ternyata teman-teman jangan salah bagi yang pembeli ya. Karena kenapa? Orang yang melakukan misalnya produksi itu mereka harus menghitung HPP ini tadi. Jangan sampai kita berjualan itu tidak ada untungnya. Makanya penting bagi pemula itu untuk tahu tentang HPP tadi. HPP itu harga pokok penjualan atau harga pokok produksinya. Sehingga ketika teman-teman ketika mau menjual sebuah produk sudah tahu nih biaya produksinya bagaimana, terus tuh kayak jangan ojo-ojo ngasih harga aja ya. ya. Kebanyakan kita tahunya misalkan nih harga apa ya, misalkan makanan itu harganya 20.000. Padahal modal kita tadi untuk membuat satu produk itu 20.000. Artinya tidak ada untung kan? Berarti harus kita lakukan itu menjual produk itu dengan harga 25 atau 30. Sehingga kita ada profitnya. Maka tadi penting untuk mengetahui HPP-nya itu. Sehingga kita tahu nih, dalam satu kali produksi berapa biaya yang harus kita keluarkan. Jadi teman-teman udah tahu. Jangan sampai ya tinggal tebak ya. Yo, misalkan teman-teman jualan bakso misalkan. Berarti sebenarnya memang sebagai pebisnis itu banyak yang harus dipelajari ya kan? Banyak sekali Mbak. Jangan ujung-ujung cuman bisa membuka bisnis gitu kan. Berarti banyak yang harus diperhatikan juga ya Bang Okta ya. Baik Bang Okta, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita yaitu usaha dan juga cita rasa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.